Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi bersama saya di channel ini. Di video kali ini saya ingin membahas mengenai iPhone XR. Ya, iPhone XR ini tuh udah saya gunain kurang lebih selama 1 tahun. Jadi di video kali ini saya ingin share ke kalian apa aja sih yang saya suka saat menggunakan iPhone XR ini dan apa aja yang saya nggak suka saat menggunakan iPhone XR ini. Tanpa membuang waktu, yuk kita langsung bahas aja. iPhone XR ini tuh di-launching pada tahun 2018. Sejauh ini berarti umur dari iPhone XR ini udah memasuki tahun keempat. Tapi so far sejauh ini saya masih nyaman aja menggunakan iPhone XR ini. Oke, jadi yang saya suka dari iPhone XR ini yang pertama adalah performanya. iPhone XR ini dibekali dengan chipset A12 Bionic dibalut dengan RAM 3GB. iPhone XR ini tuh saya gunain sebagai senjata utama saya untuk ngedit video kalau lagi di luar rumah. Dan selama ini tuh iPhone XR ini nggak pernah bikin saya naik darah ya. Render video dengan durasi 20 menit dengan resolusi 1080p 60 fps menggunakan aplikasi LumaFusion bisa diselesaikan dengan waktu kurang lebih sekitar 8 menitan aja. Untuk main game sejauh ini saya juga tidak menemukan kendala. Main game Mobile Legends bisa dapat grafik ultra dan refresh rate yang tinggi. Selama permainan pun saya tetap menikmati bermain dengan iPhone XR ini. Dan saat bermain pun saya tidak menemukan lag-lag yang begitu mengganggu saat saya bermain Mobile Legends. Untuk bermain game PUBG pun di sini juga saya mendapatkan grafik yang cukup tinggi. Tapi memang harus saya akui saya juga tidak terlalu sering bermain game di HP ini karena memang saya peruntukkan iPhone XR ini untuk kebutuhan produktivitas saya. Oke, yang kedua yang saya sukai adalah kamera belakangnya. Karena tujuan HP ini saya gunakan untuk produktivitas, jadi udah pasti saya banyak gunain kameranya untuk bikin konten. Dan sejauh ini kamera belakangnya itu sering banget saya gunain untuk buat video. Dan kalau teman-teman lihat beberapa video saya dan mungkin hampir semuanya tuh saya bikin dengan menggunakan kamera iPhone XR ini. Kamera belakangnya tuh emang cuma ada satu beresolusi 12 megapiksel dan ini tuh terkesan kayak ketinggalan zaman ya. Tapi serius deh, setelah digunain, kamera iPhone XR ini tuh bikin saya ketagihan. Menurut saya hasilnya tuh keren. Di situasi yang kayak cahaya, saya nggak ada komplain dengan hasilnya. Menurut saya gambar yang didapatkan cukup tajam dan juga jelas. Kualitas warnanya pun enak untuk dipandang mata. Dan untuk warnanya seperti biasa ciri khas Apple yaitu terkesan natural. Oke, selanjutnya yang saya sukai adalah baterainya. iPhone XR ini tuh dibekali dengan baterai berukuran 2942 mAh, dimana untuk penggunaan saya pribadi, baterai ini mampu bertahan hampir seharian full. Dengan catatan di sini saya tidak menggunakan iPhone XR ini untuk bermain game. Saat digunakan untuk bermain game, memang iPhone XR ini tuh udah pasti nggak akan mampu bertahan seharian full ya teman-teman. Apalagi kalau kalian gunakan untuk bermain game secara ekstrim di HP iPhone XR ini. Untuk pengisian dayanya, iPhone XR ini terbilang cukup cepat, dimana dengan durasi 1 jam saja saya mampu mengisi full. Sehingga saya nggak harus nunggu lama-lama lagi untuk mengisi baterai dari iPhone XR ini. Selanjutnya yang saya sukai adalah desainnya. Yap, kalau dilihat dari belakang iPhone XR ini tuh nggak ada istimewanya sama sekali ya. Karena kameranya cuma satu, logo Apple-nya masih di atas, dan ya pokoknya biasa aja. Tapi coba kalau dibalik, desain layarnya tuh sudah kekinian banget, dimana sudah menggunakan layar berponi seperti iPhone 11, 12, maupun iPhone 13. Jadi menurut saya desainnya tuh nggak terlalu ketinggalan banget untuk digunakan saat ini. Oke, yang saya sukai selanjutnya adalah operating systemnya. Seperti biasa, Apple itu selalu memberikan update kurang lebih sekitar 5-6 tahunan. Dan dengan 5-6 tahunan ini saya rasa saya masih merasa aman banget untuk menggunakan iPhone XR ini untuk jangka waktu ke depan.
2 atau 3 tahun lagi saya rasa iPhone XR ini tuh masih bisa ke bagian update software, dan itu adalah salah satu keuntungan untuk saya pribadi. Oke, jadi itulah beberapa poin yang saya suka dari iPhone XR ini. Tapi ada juga beberapa poin yang saya nggak suka dari iPhone XR ini. Apa aja yang saya nggak suka? Yang pertama adalah Face ID-nya. Fitur ini memang baru dan fitur yang cukup keren. Tapi di iPhone XR ini saya tidak bisa menggunakan fitur ini saat saya menggunakan masker. Dimana iPhone XR ini tuh nggak sama seperti iPhone 12 maupun iPhone 13 yang bisa menggunakan fitur Face ID saat kita menggunakan masker. Di iPhone XR ini dia hanya bisa mendeteksi wajah kita tanpa menggunakan masker. Dan kalau tanpa menggunakan masker, di sini memang saya tidak ada komplain dengan fitur Face ID-nya dan tetap saya acungi jempol. Tapi saat menggunakan masker, saya tidak bisa berharap banyak dengan fitur Face ID ini, bahkan tidak bisa digunakan. Jadi saya harus balik lagi menggunakan passcode di iPhone XR ini. Yang kedua yang saya nggak suka dari iPhone XR ini adalah kamera depannya. Ini bukan berarti hasil kamera depannya itu jelek ya, bukan. Hasil kamera depannya itu masih bagus dan juga masih bisa saya terima sebenarnya. Yang bikin saya nggak suka itu adalah kamera depannya itu terlalu ngezoom. Berbeda dengan iPhone 11 ke atas yang sudah menggunakan lensa wide sehingga mampu mencakup gambar yang lebih luas untuk hasil foto maupun hasil videonya. Sebenarnya ini pun masih bisa diatasi dengan menggunakan tongsis ya. Tapi saat situasi yang harus membutuhkan waktu cepat, kita memerlukan waktu untuk memasang tongsis ke iPhone XR ini. Jadi kalau ini balik lagi ke preferensi kalian masing-masing. Oke, jadi itulah beberapa hal yang saya suka dan beberapa hal yang saya nggak suka dari iPhone XR ini. Kira-kira kalau kalian bagaimana? Mungkin kalian bisa coret-coret aja di kolom komentar di bawah agar teman-teman kita bisa tahu apa sih yang kalian suka dan apa yang kalian nggak suka dari iPhone XR ini. Oke, jadi cukup sekian aja untuk video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Seperti biasa, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.